Ambil makanannya jika dia tidak ingin makan, perintah Taeyong tegas pada anak buahnya. Ini mendengar perkataan Taeyong lekas mengambil sendok di depannya lalu mulai menyuap makanan pada mulutnya cepat. Setelah ia selesai dengan kegiatan makannya, dia dipersilakan untuk membersihkan tubuhnya saat dia sudah berada di sini selama 14 jam lamanya. Waktu kini sudah siang hari. Saat dia menampakkan dirinya, Taeyong dan anak buahnya yang melihat keberadaan Yen lekas menyelesaikan obrolannya. Yen segera duduk di kursi di mana dia didudukkan saat disekap tadi. Aku telah selesai, jadi cepat lepaskan aku, kata Yen Bin. Taeyong tersenyum meledek setelah apa yang baru dikatakan wanita di depannya ini. Tak semudah itu, Nona, balas Taeyong penekanan. Ia terkejut karena mendengar pernyataan dari Taeyong dia telah dibohongi. Bukankah kau sudah berjanji akan melepaskan aku? Tanya Yen dengan nada sedikit meninggi. Memang begitu awalnya, namun aku rasa aku masih membutuhkanmu, Nona. Jangan pernah kau berani menyentuhku, balas Yen tegas. Tatapan matanya pun tegas menatap Taeyong. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau pikirkan aku akan menyentuhmu? Nada bicara Taeyong mulai menjadi sensual. Satu alis terangkat dia menggoda Yen. Tubuh Yen seketika merinding ketakutan. Dia selalu memanjatkan doa dalam hatinya, meminta perlindungan pada Taeyong pada Tuhan Yang Maha Esa. Tolong jangan, pinta Yen dengan suara sedikit bergetar. Yen menjamkan matanya. Dia sangat marah ketika telah dipanggil. Dia berusaha menahan emosinya. Dia lebih baik tidak melawan pria di depannya ini. Dia tidak ingin membuat pria itu menjadi emosi yang nanti akan membahayakan dirinya sendiri. Aku ingin membuat suatu persetujuan denganmu. Jika kau menyetujui ini, setelah itu kau akan bebas dariku, katanya lagi. Apa? Balas Yen bertanya. Perihal barang yang berada di bunker tersebut, aku ingin kau yang mengambilnya, balas Taeyong santai. Yen tertawa remeh, omong kosong, apa yang sedang dibicarakan pria di depannya ini? Kau sudah gila ya? Balas Yen tegas. Ia lekas duduk kembali dan menutup mulutnya rapat. Dia lupa jika yang sedang dihadapinya saat ini pria yang berbahaya. Aku tak mau, aku tidak mau ikut campur dengan urusanmu. Cari wanita lain saja. Sudah, ya, aku mau pulang. Yen bangun dari duduknya lekas beranjak pergi meninggalkan Taeyong. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada adikku. Balas Yen tegas, sorotan matanya terlihat marah. Make it simple, Nona. Jika kau setuju, adikmu akan aman, sentosa. Taeyong tersenyum menyeringai. Kau hanya akan melakukan ini sekali kan? Setelah itu kita tidak akan berhubungan lagi, tanya Yen memastikan.
Anak buahku akan mengantarmu sampai rumah. Ingat perjanjian kita. Nanti akan aku kabari kembali, kata Taeyong. Lekas dia meninggalkan Yan sendiri. Kemudian anak buah Taeyong menghampiri Yan untuk mengantarnya pulang ke rumah. Akibat persetujuan antara Yan dan Taeyong sehingga membuat Yan kembali terjerumus dan berurusan dengannya. Pria itu yang sangat berbahaya. Namun Yan tak punya pilihan. Pria itu mengancam keselamatan adik. Namun dengan halus Yan menolaknya. Dia berniat di sini untuk bekerja, mengais rezeki untuk menyambung hidupnya dengan adiknya, bukan untuk menjadi. Yan, ada apa dengan wajahmu? Tanya pelayan bar, wanita yang merupakan temannya. Yan kemudian membeli pipi kirinya lebam akibat tamparan keras Taeyong kemarin. Tidak apa, tadi pagi aku baru bangun tidur, pipiku terpantuk lemari, sepertinya masih mengantuk. Teman Yan hanya menggelengkan kepalanya tak percaya akibat ulah ceroboh dirinya. Dan kali matamu dibuka lebar. Oh iya Yan, pria seram malam lalu, apa kau mengenalnya? Tanyanya lagi. Yan tidak mau membuat teman-temannya khawatir. Bahkan sampai saat ini Yan belum mengetahui siapa pria yang baru saja menyekapnya malam lalu. Bahkan namanya pun dia belum tahu. Yan hanya bisa menebak jika pria tersebut seorang gangster semacamnya. Tiba-tiba ponsel Yan berada di saku rok. Dia bergetar, menandakan ada pesan teks masuk. Sepulang bekerja aku ikut dengan anak buahku ya, sudah menunggumu di depan bar. Kita akan membicarakan taktik untuk aksi esok hari. Tidak ada penolakan atau kabur. Keselamatan adikmu ada di tanganku. Yan dipersilakan masuk ke dalam mobil yang sudah tersedia. Mobil lekas melaju untuk membawa Yan ke mansion Taeyong. Tak lupa kedua mata Yan kembali ditutup oleh penutup mata. Kenapa mataku ditutup? Protes Yan. Ini perintah Tuhan, balas anak buah Taeyong santai. Yan sudah paham mungkin pria itu tidak ingin jika seseorang mengetahui jalan ke arah tempat tinggalnya. Pria tersebut benar-benar berpintar memperhatikan hal sekecil ini. Yan juga melihat seorang wanita yang tengah, namun dengan cepat wanita itu menutupi dirinya. Botol minuman alkohol berserakan di mana-mana. Lekas Yan membalikkan tubuhnya agar tak melihat pemandangan di depannya. Begitupun dengan anak buah pria itu. Mereka refleks membalikkan tubuhnya saat melihat. Taeyong ikut sedikit terkejut saat melihat kedatangan Yan dan anak buahnya yang tiba-tiba. Apakah pria itu tengah melakukan? Batin Yan. Ayo, pindah ke kamar, perintah Taeyong pada wanita itu. Yan mendengar langkah kaki Taeyong menjauh di ruang tengah. Lekas Yan beberapa anak buahnya memutar balik tubuh mereka setelah kepergian Taeyong. Yan terlihat gugup setelah melihat pemandangan di depannya tadi. Namun tidak untuk anak buahnya. Sepertinya mereka sudah terbiasa melihat itu.
Ah, begitu, balas Ian. Akhirnya merasa penasaran, Ian telah menjawab wanita tadi adalah wanita malam. Namun selera Taeyong tidak buruk juga. Wanita tersebut sangat cantik dan tubuhnya indah. Ian sedang berada di ruang bawah tanah. Ruangan ini sangat luas, namun tetap saja hawanya pengap dan lembat karena di bawah tanah dia tengah melakukan rapat untuk membicarakan taktik aksi yang akan mereka lakukan esok malam. Ya, malam ini akan menginap di mansion Tae. Selama dilakukan pembicaraan taktik, Ian tidak paham sama sekali. Dia hanya mengangguk pura-pura mengerti. Sungguh dia merasa bosan dan ini merupakan untuk pertama kalinya dia melakukan ini. Bahkan dia sudah terjerumus ke dalam suatu geng atau semacam. Pekerjaanku sangat mudah, kau hanya perlu menyamar identitas kau sudah kami urus. Setelah kau berhasil lolos dalam seluruh penjagaan, kau hanya perlu masuk menemui pria yang menjadi tujuanmu. Kau hanya perlu mengambil kunci bunker terbentuk kartu elektronik yang selalu dia bawa di dompetnya, jelas anak buah Teh. Kau bilang aku tidak akan disentuh, protes Ian. Bagaimana ceritanya aku tidak disentuh? Kau kan sedang menyamar menjadi pesanannya, balas Taeyong. Ian sangat geram, dia memejamkan matanya menahan emosi. Dia sangat ingin memaki pria di depannya ini, namun dia sabar, dia hanya akan melakukan ini sekali dan setelah itu urusannya dengan pria itu selesai. Ian sedang melakukan sarapan bersama anak buah Taeyong. Dia tidak melihat Taeyong pagi ini. Setelah sarapan selesai, ikut kami ya, kata anak buah wanita kepada Taeyong. Ian hanya mengangguk mengerti. Boleh aku tahu namamu? Tanya Ian pada anak buah cantik itu. Maaf, aku tak bisa memberitahu identitasku, balasnya. Ian mengangguk. Banyak sekali ruangan ya, kira-kira apa saja isinya? Batin Ian penasaran. Terdengar bunyi dentingan keras benda berbahan aluminium F1. Saat ini sedang berada di salah satu ruangan bawah tanahnya. Lalu dia melihat Ian bersama anak buahnya memasuki ruangan di mana dia berada. Ian mengadarkan seluruh pandangannya terhadap ruangan ini dengan takjub namun juga takut. Dia melihat ruangan ini penuh dengan beragam jenis, mulai dari beras dan sampai panjang. Namun saat Ian melihat Taeyong dengan lihai memainkan, dia sedikit terpana. Pria bertubuh profesional itu terlihat seksi dan keren saat melakukan itu. Namun dengan cepat Ian sadar dari pikirannya. Dia menggelengkan cepat kepalanya. Bagaimanapun pria ini menakutkan dan berbahaya. Pria ini punya aura yang gelap. Anak buah Taeyong sedang mempersiapkan berapa untuk aksinya malam nanti. Bahkan Ian sedang diajarkan sedikit bela diri oleh mereka.